تعالينا على أولادنا وذريتنا فقهنا في ديننا يهدينا إلى سواء السبيل في ديننا الله يحيي القلوب معي حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نوينا التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المؤلف الحاجي محمد سالني بن حجي الجرماني العلبي ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام وأمرنا بالطاعة مدى الأيام ونهانا عن السيئات والآثام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك الملك ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله هادي الأمة إلى دار السلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين سبقت لهم الحسنى فنالوا أعلى مقام. أما بعد. Maka setelah tercetaknya risalah Mabadi' Ilmu Tasawuf yang telah saya susun dan tersiarnya di masyarakat kaum muslimin, semalam sudah kita mengkhatamkan kitab Mabadi' Ilmu Tasawuf yang disusun oleh penyusun sendiri, yaitu Al-Haji Muhammad Haji Sarni bin Haji Jarmani. Maka tampaklah kegiatan mereka dalam mempelajari risalah tersebut, sedang isi risalah itu terlalu ringkas. Maka saya usahakanlah menyusun risalah ini sebagai lanjutan daripada pelajaran ilmu tasawuf yang ada itu. Risalah ini saya ambil dari matan Hidayatul Adkiya ila Tariqil Awliya karangan Al-Allamah Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Malibari. Beliau ini salah satu murid daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan dari dua syarahnya, yaitu Kifayatul Adkiya yang disusun atau disyarahkan oleh Syekh Abi Bakar bin Muhammad Syatta, dan juga Salalimul Fadala yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, sebagai terjemah yang diringkaskan, dan ada juga diambil dari bahan-bahan yang lain. Sungguh berat bagi saya selaku penterjemah kitab tasawuf yang seperti itu, karena sedikitnya bahan-bahan pengetahuan untuk itu. Tetapi oleh karena mengingat pentingnya isi yang terkandung di dalamnya yang semestinya diketahui oleh tiap-tiap orang yang ingin keberuntungan di kampung akhirat, utama pula pada masa sekarang umat Islam telah banyak yang melengahkan ilmu pengetahuan agama. Bahkan akhlak manusia semakin rusak, hawa nafsu mereka tambah merajalela. Maka saya beranikan diri, saya susun risalah ini. Semoga bergunalah untuk kita bersama dan bertambah kegiatan kaum muslimin dalam belajar pengetahuan agama. Dan yang utama sekali yang saya maksud ialah untuk mempelajari diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada saya agar dapat menyelesaikan risalah ini dan mengamalkan isi yang termuat di dalamnya, dan berguna pula bagi kaum muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Sebagai kata terakhir, yaitu jika risalah ini benar adalah taufik dan hidayah dari Allah, dan jika didapat kesalahan adalah kekeliruan saya sendiri, dan saya harapkan kepada para ahlinya dapat membetulkannya. Semoga Allah memberikan pahala bagi mereka, amin ya rabbal alamin. Disusun kitab ini di desa atau kampung Alabiu pada 15 Jumadil Awal 1397 Hijriah, bertepatan dengan 25 Mai 1975. Jadi kitab ini sudah 47 tahun lah. 47 tahun sudah disusun oleh penyusunnya. Beliau seorang ulama besar di Alabiu. Banyak kitab-kitab beliau ini yang dibaca oleh guru-guru kita, termasuk almarhum Guru Bakri juga membaca ini di kitab ini di Masjid Sabilal Muhtadin. Alhamdulillah waktu itu malam Sabtu, setiap malam Sabtu walaupun ulun di kampung, ulun membuka radio siaran Sabilal Muhtadin, dan alhamdulillah ulun sampai selesai mendengarkan pembacaan kitab Tuhfatul Raghibin ini. Di samping juga ulun mengambil atau pernah belajar dari Abuya Guru Syukri Unus, dan alhamdulillah dapat izin langsung, ijazah langsung dari ahli waris, anak putra daripada penyusun ini, dan diizini langsung untuk mengajarkannya atau membacakannya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari muallifnya dan mendapatkan berkah daripada ilmu yang diberikan oleh Allah kepada para muallif dan para aulia Allah dan guru-guru kita, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-muwaffiq lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki untuk ketinggian sebagai pujian yang membetuli pemberiannya yang sempurna. Musannif atau pengarang Syekh Jainuddin Al-Malibari rahimahullah telah memulai kitabnya ini dengan bismillah dan alhamdulillah. Jadi pengarang kitab ini juga mengarang kitab Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad ini kitab yang hampir setiap pesantren yang ada di Indonesia, pasti pesantren itu dibacakan kitab ini. Alhamdulillah kita banyak guru-guru yang membacakan kitab Irsyadul Ibad itu. Beliau memulai dengan membaca bismillah dan alhamdulillah karena mengamalkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu tiap-tiap pekerjaan yang penting tidak dimulai dengan bismillah dan alhamdulillah maka dia sedikit berkahnya. Dan dengan mengikut kitab suci Al-Qur'anil Karim yang dimulai dengan demikian, dengan bismillah dan alhamdulillah. Dan arti alhamdulillah ialah memuji Allah dengan menyebutnya atau dengan amal perbuatan yang menunjukkan suka atau dengan hati dengan sebab diberikannya nikmat kepada yang memuji atau kepada lainnya. Kita wajib bersyukur dan menerima kasih atau berterima kasih kepada Allah dengan sebab nikmat dan pemberiannya kepada kita, baik nikmat duniawi atau nikmat ukhrawi. Setelah kita dilahirkannya ke dunia ini serta diberinya nikmat mata dapat kita melihat, nikmat telinga untuk mendengar, akal untuk dapat kita berfikir dan menerima ilmu pengetahuan yang berguna untuk keselamatan, dan juga nikmat kesehatan, harta benda dan sebagainya. Tak dapat kita menghitung kesemuanya itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung akan nikmat pemberian Allah, niscaya kamu tak dapat menghinggakannya atau menghitungnya. Tetapi hendaklah kita ketahui bahwasanya nikmat dan pemberian Tuhan yang terbesar dalam dunia ini ialah nikmat akal dan dapat beriman kepadanya Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam dan nikmat iman. Tsumma shalah ala Rasulil Mustafa
wal ali maqsahbin wat tubain wala. Kemudian salawat Allah, rahmat Allah mudah-mudahan diberikannya atas Rasulnya yang terpilih dan keluarganya serta sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka sepanjang masa. Hendaklah tiap-tiap kita kaum muslimin memperbanyak membaca salawat atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap hari dan malam, karena Nabi telah menyuruh umatnya dengan demikian itu, seperti sabdanya Nabi, aksiru minas salati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun ala sirat wa nurun fil jannah. Perbanyaklah kamu mengucap salawat atasku, maka sesungguhnya salawat itu menjadi cahaya di dalam kubur, menjadi cahaya di atas titian siratal mustaqim, dan jadi cahaya di dalam syurga. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru minas salati alayya fa innaha tutfi'u ghadabal jabbar wa tuhinu kaida syaitan. Perbanyaklah kamu membaca salawat atasku, maka sesungguhnya dia memadamkan kemurahan Tuhan dan melemahkan tipu daya syaitan. Dan salawat ini salah satu amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang membacanya ikhlas atau kada, kata ulama itu pasti sampai pahalanya, pasti ada pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi di antara amalan yang pasti diterima oleh Allah adalah istighfar, kata ulama. Jadi sholawat, istighfar, karena istighfar itu sebagai pengakuan hamba bahwa dia banyak dosa, sehingga meminta ampun kepada Allah yang maha pengampun. Sama ada istighfar tadinya kada ikhlas, tetap ada nilai pahala di sisi Allah. Dan lagi ada kata ulama, amalan yang pasti sampai dan diterima oleh Allah adalah as-sadaqah, yaitu bersedekah. Sedekah misalnya ada kada ikhlas, tapi idkhal sururnya itu orang nang kita beri sedekah senang. Nah, senangnya tadi menjadi doa lawan kita. Seandainya kada ikhlas juga, tapi doanya orang yang diberi sedekah itu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata ulama. Nah, maka dari itu apalagi di akhir zaman, selain kita banyak istighfar dan yaitu as-salah ala nabi, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taqwal ilah madaru kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su syarrin habaila. Takwa kepada Allah itu sebab tiap-tiap keberuntungan, dan mengikuti hawa nafsu itu pangkal kejahatan yang menghela, yaitu tipu dayanya yang menjerumuskan manusia kepada kesesatan dan kecelakaan. Arti takwa ialah menjunjung segala perintah dan menjauhi segala larangannya, baik pun zahir atau batin. Maka dengan takwa inilah manusia dapat mencapai segala keberuntungan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan takwalah ia mendapat kecintaan Allah, sebagaimana firman Allah, innallah yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai akan orang yang takwa kepadanya. Dengan takwalah ia mendapat ilmu laduni, yaitu ilmu yang tidak dipelajari dari guru. Jadi hendak dapat ilmu laduni, takwa dulu. Apa arti takwa? Sebagaimana firman Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian kepada Allah dengan mengamalkan perintah Allah, menjunjung perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Tentunya hendak beramal pasti dengan ilmu agama. Jadi ada ulama yang mentafsirkan ittaqullah, amalkan ilmu yang ada, niscaya dapat ilmu laduni. Jadi arti takwa tadi amalkan ilmu, artinya beramal beserta ilmu. Namun beramal bertakwa, menjunjung perintah Allah, kada berilmu, kada sampai, kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalkan ilmu yang ada, niscaya
Allah yang mengajari kamu ilmu rahasia. Arti ilmu rahasia, ilmu batin atau ilmu ma'rifat. Nah, maka ulama-ulama kita, aulia-aulia, mereka dengan mengamalkan ilmu zahir dapat ilmu batin. Kadang-kadang kita batin dulu, zahirnya kada luput tuh. Jar guru bahari ingat ulun, wattaqullah, amalkan ilmu zahir, wa yu'allimkumullah, engkau mendapatkan ilmu batin. Man amila bima alima warasahullah ilma ma lam ya'lam. Tafsirnya, tafsir daripada wattaqullah wa yu'allimkumullah, man alima, man amila, siapa mengamalkan, bima alima, dengan ilmu yang dia ketahui, warasahullah ilma ma lam ya'lam, niscaya Allah mewariskan kepada kalian ilmu yang kalian kada ketahui. Nah, jadi dengan beramal tadi dapat ilmu sir, mengamalkan ilmu yang diajarkan guru-guru kita, dapat hasil daripada rahasia itu amal. Dengan takwalah manusia mendapat kemuliaan di sisi Allah. Jadi itu ilmu laduni dapat. Maka ulama-ulama dulu, mereka ulama-ulama khusus ahli tarekat, mereka mengajarkan kepada murid-muridnya sebagai amaliyah atau zikir ataupun macam-macam amalan yang ditalkin oleh gurunya. Akhirnya murid tadi mengamalkan. Setelah beliau ini mengamalkan si murid ini, lalu mereka ini wasil kepada Allah, dapat ilmu sir tadi. Lalu akhirnya dinamailah oleh mereka itu tarekah, dinisbahkan kepada yang mengamalkan itu, seperti tarekah Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengamalkan zikir melewat talqin gurunya. Beliau amalkan dengan adab-adabnya zikir tersebut. Lalu beliau akhirnya mendapatkan magom, dibukakan ilmu sir, ilmu rahasia atau ilmu batin. Lalu akhirnya diberikanlah tarekah itu dinamakan tarekah Qadiriyah. Nah, tarekat Syekh Abdul Qadir Jailani yang dinisbahkan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu beliau ini mengajarkan kepada murid-muridnya tarekah itu. Diajarkan tarekat itu kepada murid-muridnya. Akhirnya murid ini setelah mengamalkan itu dapat sir lagi, terbuka hijab. Lalu terkadang murid ini langsung dapat izin daripada gurunya, bahkan langsung izin daripada Hadratul Rasul untuk membikin tarekah sendiri. Seperti Semaniyah, Syekh Seman Al-Madani, beliau seorang pengikut tarekah Qadiriyah dan Khalwatiyah. Diamalkan beliau ini tarekah. Akhirnya beliau langsung dapat izin daripada Hadratul Rasul untuk mengamalkan tarekat sendiri. Lalu dinamakan tarekah Samaniyah. Padahal sebelumnya beliau mengamalkan tarekah Qadiriyah dan Khalwatiyah. Kemudian diantara murid daripada Syekh Seman Al-Madani yaitu Sayyidi Ahmad At-Tijani. Jadi Syekh Ahmad Tijani ini mengambil tarekah juga kepada Syekh Seman Al-Madani. Setelah mengamalkan itu dengan rutin talqin daripada gurunya beserta adab-adabnya, akhirnya beliau pun langsung dapat izin dari Hadratul Rasul untuk membuat tarekah sendiri. Lalu dinamakan tarekah Tijaniyah. Begitulah seterusnya. Di antaranya tarekah Tijaniyah ini ada seorang murid beliau, murid Sayyid Ahmad Tijani, yaitu Sayyid Ahmad bin Idris Al-Hassani. Beliau mengamalkan lagi tarekah itu. Setelah mengamalkan, beliau langsung ditalkin oleh Nabi Khidir alaihissalam, sebagaimana Nabi Khidir ditalkin oleh baginda Nabi SAW akan dzikir yang khusus, yaitu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasa'ahumullah. Lalu di sini amalkan ini. Lalu beliau tinggalkanlah amalan atau tarekah yang diajarkan gurunya. Beliau lazimilah tarekah yang langsung
diajarkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Setelah beliau mengamalkan tarekah itu, maka pada suatu masa, suatu ketika beliau pun langsung yaqadatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila wasitah, tanpa wasilah atau tanpa perantara. Tadi perantara Nabi Khidir, ini langsung Nabi Muhammad langsung dikukuhkan oleh Nabi, diajarkan lagi tarekah zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ada kawa seorang murid ikam harus 4 tahun aku, ada kawa dapat hasil jangan tidak terbuka hijab setelah mengamalkan ijazah gurunya. Orang ini wasil kepada Allah sampai ketemu dengan hadratul Rasul, langsung ditalkin oleh Nabi Muhammad SAW. Ini guru yang hebat. Kenapa ikam jadi berpisah-pisah lawan aku? Boleh ulang tarekah sendiri. Nah, kada monopoli si guru tadi. Kadang-kadang kita kalau murid ini pindah berpisah lawan seorang balik bisa saring kita. Kalau orang-orang dulu kada sini kada saring. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berguru kepada Imam Malik. Bahkan di antara guru Imam Syafi'i ini adalah Muslim Al-Janjiga dan juga Abu Yusuf. Abu Yusuf ini khalifah daripada Imam Abu Hanifah, murid daripada murid Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i ini. Tapi orang dulu Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik, Imam Syafi'i, Muhammad Tayah harus 4 tahun mazhabku kada. Diberikan izin Imam Syafi'i setelah gurunya melihat keilmuan daripada Imam Syafi'i, lalu diizinkan berfatwa tatkala umur 15 tahun. Imam Syafi'i 15 tahun sudah diizinkan oleh gurunya untuk berfatwa atau berijtihad. Kada sarik. Kalau kita ini pindah murid, pindah lain-lain, sarik kita. Murid mencari jalan sendiri bisa sarik. Kalau orang dulu kada, malah jaka bahasa kita himung. Artinya si murid tadi lebih menambah ilmu, artinya melebihkan ilmu atau mencari ilmu selain daripada dirinya. Tapi kita ini apa yuk? Hendak enan kah? Nah. Kamu jangan belajar ke situ. Kenapa pulang ikam nih? Lain. Kalau masalah belajar ilmu zahir, silahkan kemanapun, dimanapun, siapapun. Tapi kalau urusan ilmu batin, murabbi ruh, itu kada boleh banyak, seikung aja. Nang dokter hati nih, nang membimbing ruhaniyah kita. Udah boleh 2, 3, 4, 5. Tapi kalau urusan belajar ilmu zahir, silahkan banyak. Kenapa? Kalau guru masalah murabbi ruh itu banyak. Seperti minta maaf kita ini dokter itu banyak. Kita ini penyakit ada. Lalu berobat ini kemana-mana. Dokter sini, dokter sini, dokter sini, dokter sini. Sampai 4-5 pian bisa keracunan obat. Guru dokter ini melain resep, lain menjulungi resep. Nang ini julung pulang. Kebanyakan obat. Nah sama itu urusan batin. Cukup satu. Kada boleh banyak. Kalau urusan ilmu zahir silahkan. Nah, jadi murabbi ruh wal jasad satu. Kenapa bilang murabbi ruh itu banyak? Sama kita ini dianggap ulama babinian beisi laki 2, 3, 4 boleh lah. Poliandri tidak boleh. Karena ujar guru nang sini sikung, ujar guru nang sini sikung kayak apa kita? Mengambil sikap kayak apa? Dan kena di hari kiamat guru ini memberikan syafaat kepada muridnya. Seikung menarik, nang seikung menarik, belah awak kita nih. Ini cukup seikung. Kalau sudah kita murabbi ruh sini, hatta nang lain itu bisa terbang, lebih hebat ilmunya dari guru kita. Jangan hendak berpindah-pindah, jangan hendak berbuka-buka. Di situ futuhnya kita. Di situ terbukanya hijab, di situ jalan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh kita membawa-bawa orang. Maaf. Ini ulun 4 tahun pemerajuan, umpama lah. Lalu pian nih
Jawab kemudian kamu harus umpat sini kan boleh, karena ruhnya seseorang itu belum tentu cocok lawan guru si A itu. Ini urusan murabi lah. Kalau urusan ilmu zahir, kalau kita ngaji, kalau perlu siang, malam, pagi, sore ngaji silahkan. Kalau memang ada waktunya. Kalau ada waktunya silahkan. Tapi orang-orang dulu mengaji itu salaf-salaf dulu mengajarkan. Dia berguru kepada guru ini tentang khusus fikih. Berguru kepada guru ini tentang ilmu hadis, khusus guru-gurunya. Kenapa? Apabila kita berguru masalah fikih aja 2-3 bingung kena ujar guru nang sikung nih boleh, ujar nang sikung kada boleh. Babian. Kalau kita bisa mengambil jalan tengah kada apa-apa. Kebanyakan kita ini minta maaf datang ke guru sini bertakun, kesah guru di sini bawa ke guru yang lain, akhirnya kan tanpa dia sadari antara murid lawan si murid ini ma'adu antara guru-guru. Ini kebanyakan nih. Pandai guru si A dibawa lawan si guru B, guru A gini. Karena pandai guru si B ini dibawa ke guru nang A, akhirnya kadang-kadang bertentangan. Apalagi dianggap guru si A ini kadang-kadang mengkritik guru si B, dikisahkan dong guru si B. Guru si B kena mengkritik guru nang si A, dikisahkan, akhirnya menjadi seorang yang namam adu domba, ma'adu asah antara orang biasa aja dosa luar biasa. La yadkhulul jannah namam, kada kawa masuk surga itu orang yang ma'adu domba, apalagi ma'adu domba, ma'adu asah, ma'adu domba antara para ulama. Kadang-kadang gitu. Akhirnya karena disampaikan oleh si murid ini tadi, guru ini sarik lawan si A, guru si A. Dikira guru si A ini menghantam guru si B. Nah, ini kebanyakan kita. Kenapa ya? Karena terlalu ta'assub kepada guru-gurunya. Lalu akhirnya menyalahkan itu. Kebanyakan kita. Ya kadang-kadang nama ulah guru tuh berkelahi antara si murid ini juga. Pandai guru nang sini dibawa ke situ, pandai guru sini dibawa ke situ. Seharusnya kita al-islah bainahum. Artinya mendamaikan antara seandainya mereka itu ada yang berkonflik antara dua ulama tadi. Bahkan kalau kita pandai mengambil sikap netral, ikhtilaf ummati rahmah, berselisihan pendapat antara ulama daripada umatku itu adalah menjadi rahmat. Yang penting kita ini jangan talfik saja, jangan talfik. Arti talfik itu mengambil pendapat yang mudah, nang nyaman-nyaman. Berguru seluruh madhab diambilnya ilmu, tapi urusan yang nyaman diambilnya. Urusan wudunya Syafi'i, urusan membatalkan wudunya ikut Imam Malik. Begatuk lawan bini kada batal itu talfik ngarannya. Mun hendak membatalkan wudu itu seperti madhab Imam Malik, harus kita berwudunya cara wudunya Imam Malik. Wudunya Syafi'i, sekali nang membatalkan wudunya umpat imam yang lain. Hanafi kah kembali apabila bekantut kada batal. Kenapa dia orang pian tadi imam bekantut, aku jar umpat madhab nang kada batalakan bekantut. Nah luput nih. Akhirnya semua madhab diambilnya, tapi nang diambilnya nang nyaman-nyaman. Seperti kita madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i nikah harus dengan ada wali dan 2 saksi. Nah, itu kalau madhab Hanafi kada perlu wali dengan syarat perempuan itu tadi janda, tapi harus tetap ada 2 saksi. Madhab Maliki kada perlu saksi, yang penting ada wali. Lalu campur aduknya limuhannya antara madhab Hanafi lawan Syafi'i. Ujar Imam Malik kada boleh kada bersaksi kada apa-apa. Lalu wali ujar Imam Hanafi kada perlu wali. Nah, napa ngambil kada berwalian, kada bersaksian, berduaan aja. Nah, ini ngarannya talfik.
Nggak boleh. Kadang-kadang itu penyakitnya kita belajar ilmu ini, boleh sekali ngejar. Udah mau ambil kedua-duanya aja udah ambil. Masalah wali ikut kepada madhab Abu Hanifah, ada bawa walian. Lalu inginnya aja nang menikahkan lawan lakiannya. Urusan saksi umpat madhab Maliki, kada bersaksian. Diambilnya kedua-duanya. Kedua-duanya aja lagi menikahan. Nah itu ngarannya kada boleh nih toh, kada sah tetap menurut dalam ilmu fikih ada aturannya. Kalau kita hendak mengambil madhab, berpindah kepada madhab yang lain boleh, tapi harus mengerti ilmu daripada madhab itu. Ya tadi, amun hendak baudu bakantut kada batal, umpati madhab siapa yang mengatakan udu itu kada batal. Tentunya cara wudunya pun, syarat-syarat wudunya pun, rukun-rukunnya pun ikuti madhab itu. Jangan wudunya Syafi'i tapi nama membatalkannya umpat yang lain, itu namanya talfik. Talbik itu haram kata ulama. Firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallah atqakum, bahwasanya sepaling mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwa kepadanya. Sebaliknya mengikuti hawa nafsu itu adalah pangkal segala kerugian dan kebinasaan. Seperti sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa wa tulul amal. Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haq wa amma tulul amal fayunsil akhirah. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Bahwasanya sepaling takut barang yang aku takuti atas umatku ialah mengikuti hawa nafsu dan panjang cita-cita. Maka adapun mengikuti hawa nafsu itu maka ia menutupi kebenaran, dan panjang cita-cita itu melupakan akan akhirat. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa hakikatun fasma' laha ma muthilat. Bahwasanya jalan takwa itu ialah syariat dan tarekat dan hakikat. Jadi takwa itu kandungannya syariat, tarekat dan hakikat. Maka dengarilah untuk itu apa yang dijelaskan. Nah tiga itu. Adapun ma'rifat itu hasil daripada yang tiga ini. Ma'rifat itu hasil daripada yang tiga ini. Seperti kanyang. Kanyang itu hasil daripada makan. Nah itu kalau kawalah orang kada makan kepada kanyang. Nah itu tak. Tentunya makan itu harus ada nasinya. Kan kada ada nasinya kayak makan atau barang yang dimakan kada ada. Nah ya kalau makan itu nasi itu syariat. Makan nasi itu syariat. Tarekatnya nah tangan, nah membawa kemuntung. Ini tarekat. Sampai ke mulut. Sudah tahu tangan ini tanpa kita anui, sudah tangan ini pasti tarekatnya membawa kemuntung. Hakikatnya ini untungnya sudah jalan untuk nasi. Ini tangan ini membawa kemuntung. Limbah sudah dimasukkan kemuntung, kanyang. Itu hasil. Kada kita berkisah kanyang makan kada sama nang dikisahkan ma'rifat terus. Kisah ma'rifat lawan Tuhan, syariat kada tahu, tarekat kada tahu, hakikat kada tahu. Kepada kanyang mustahil. Yalah. Kisah ma'rifat terus, kanyang terus kisahkan. Ataupun ada yang lebih sederhananya, nasi syariat, tarekat, nah ini di bawah untung, ini tarekat. Kanyang itu hakikatnya, itu hakikat kanyang. Ini yang kita lagi, kita perlebar. Hakikat itu kanyang. Setelah kanyang apa? Ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu apa? Nah, nasi yang kita makan tadi, nasi yang kita makan, kalau kanyang masih kita rasakan bisa kanyang aku ya. Tapi kalau sudah ma'rifat, nah sudah ma'rifat, lalu nasi yang kita makan tadi menjadi awak, menjadi daging.
belamak awaknya, kawalah dicari. Nang nasi nang dimakan tadi, yalah nasi nang dimakan tadi kalau inya sudah masuk ke awak menjadi daging, menjadi awak nih, itu kenapa dicari lagi? Timbul kita cari mana nasinya, darah mana keluar, itu kada disahkan lagi sudah. Amunnya tak kisah napa? Amunnya tak kisah nasi tadi syariat tak keluar ulang napa kabar? Kada jadi awak. Kalau sudah nang di dalam ma'rifat itu sudah dirasakan, jangan dikisahkan lagi sudah, jangan dipandir lagi sudah. Nah, kalau dikeluarkan berarti apa? Nih dimakan muntah, najis. Kemudian keluar nang dimakan daripada nasi tadi, keluar di burit napa kabar? Jadi najis sebenarnya. Nah maka itulah amsal ulama di dalam masalah syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Orang-orang dulu kada terlalu berkisah ma'rifat, tapi orang memang ahli seseman, ahli syariat, ahli tarekat, ahli hakikat. Adalah seseman dipadahkan ahli ma'rifat, dada. Tapi gelar beliau apa? Al-arif billah, al-wasilil musil ilallah. Ayo, orang yang kenal dengan Allah, yang sampai dan menyampaikan, bisa menyampaikan orang kepada Allah. Qutbul Akwan Syekh Muhammad Ibn Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Kita macam nakib sidin ya. Beliau adalah ahli syariat, ahli tarekat dan ahli hakikat. Kata disebutkan beliau ahli ma'rifat karena kalau tiga itu terkumpul pasti orang itu bisa dinamakan ahli ma'rifat. Kada kita kada. Kalau harat berkisah ma'rifat, ahli ma'rifat sidin dia. Kisahnya warabanarai, mbak kisah kanto pian gen 1 tahun dangarakan orang ceramah nang itu aja harat bupandir. Apalagi paman hakim ini suruh pandir pian bah harat banar. Mahala biupang juga. Ya Allah paman hakim lah. Kalau pian ini mendengar kayak itu nah bujur-bujur dicermati 1 tahun ya bisa jadi kawa bapandir pulang. Tapi apakah nang dipandir tadi bujur-bujur kita rasakan atau kada? Qala al-arif billah, orang wali nang bepandir seorang jujur orang merasakan itu. Artinya kita nih mengesahkan kisah wali itu pun ada berkah. Cuman mengesahkan ilmu wali jangan seolah-olah seorang ini seperti wali sudah. Sedangkan kita belum mengamalkan tarekah atau amalan daripada para wali Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini pembahasannya. Jadi namanya takwa, jalan salik atau jalan takwa ialah syariat dan tarekat dan hakikat. Maka dengarilah untuk itu apa yang dijelaskan. Jalan takwa untuk menuju kebahagiaan dan keberuntungan di kampung akhirat dan keridhaan Allah itu adalah 3 perkara. Pertama syariat, yang kedua tarekah, yang ketiga hakikat. Maka manakala berhimpun yang 3 perkara ini tercapailah makrifat. Ayo, di kitabnya. Ini kitab Melayu jar, kitab Arabnya ada. Kitab Melayu ini disusun oleh muallif, diterjemahkan dari kitab yang berbahasa Arab yang mengarang wali Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 itu, terhimpun 3 itu, maka orang itu akan mencapai ma'rifat, yaitu pengenalan yang sebenarnya dengan Allah. Arti syariat, nah arti syariat apa? Ialah memperbuat apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Syariat. Tarekat ialah mempelajari perbuatan Nabi kita beserta mengamalkannya dan dengan sempurna adab-adabnya. Jadi orang bertarekat ya. Jadi yang namanya tarekat itu bukan hanya tarekat nang Mu'tabarah, Samaniyah, Qadiriyah, itu tarekat nang khos. Yang tarekat yang sebenarnya itu adalah ittibah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi beserta adab-adabnya. Maaf, kita waktu guring mau umpati gawian Nabi berarti kita bertarekah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tarekah yang paling tinggi. Apabila tarekat itu, tarekat apapun, kalau itu menyimpang daripada sunnah Nabi SAW, itu bukan tarekah namanya, bukan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala.
Jadi apa aja. Tatkala kita makan sesuai dengan apa yang disunahkan Nabi, berarti tatkala kita makan itu kita bertarekah dengan tarekah Nabi Muhammad SAW. Tarekah Nabi Muhammad pasti sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kajuran rancak sudah kita kisahkan. Upayakan gini ini itibak kepada Nabi. Sampai-sampai kita nih apa aja kita berhubungan taluk kepada Nabi. Setiap makan, ya Rasulullah, minta ampun non Nabi, karena kita ini banyak kekurangan. Ya Rasulullah, ulun ni makan nah, minta ampun non pian, kadang kaya pian. Ya Rasulullah, ulun minta ampun, ulun nguring kadang kaya pian. Anak sembahyang, tawajuh lawan Nabi dulu. Ya Rasulullah, ulun sembahyang kadang kaya pian. Kenapa aja? Berarti ini konik lawan Nabi. Sekalipun kita umpama sudah bujur ittiba kepada Nabi, cuman kadang-kadang mutabaahnya hanya zahir, batinnya belum pas lagi. Maka dari itu kita tawajuh kepada Nabi. Ya Rasulullah, ulun minta ampun, sembahyang ulun, guring ulun, makan ulun, minum ulun, buulah anak ulun, apa aja tuh, begawi ulun, keluar rumah ulun, apa aja seberataan ulun minta ampun, ulun kada kawa lagi nang kaya pian. Itu amalan daripada wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo taluk terus lawan Nabi, connect terus lawan Nabi, walaupun secara zahirnya kita tetap beradab, secara batinnya ta'alluq kita lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirakan Rasulullah waktu napa aja, itu pun tetap tanazul. Tarakinya apa? Setiap kita beramal apapun hakikatnya nang menggawi ini kada aku, bahasanya kayak itu. Hakikat, arti hakikat di dalam. Nah, nang sembahyang, tawajuh dulu. Hakikatnya nang sembahyang ini kada aku, nang sembahyang ini adalah Nur Muhammad. Sampai itu lawan Tuhan. Menang kita menghadap Tuhan udah sampai, yakin aja ulun. Tapi amun Rasulullah diandak berbuat di jukung Nabi situ. Kalau Rasulullah sampai kepada Allah, orang nang berbuat di jukung Nabi sesuai dengan sunnah Nabi SAW, batinnya pun ta'aluk dengan Nabi, pasti sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti syariat ialah memperbuat apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Tarekah ialah mempelajari perbuatan Nabi kita beserta mengamalkannya dengan sempurna adab-adabnya. Hakikat ialah hasil daripada amal tarekat tersebut. Semuanya akan diterangkan lebih panjang di bab yang akan datang. Ketahuilah olehmu bahwasanya tiap-tiap orang yang menjalani lurung keselamatan atau yang menuju kepada Allah dikatakan juga orang salik. Salik itu orang yang berjalan salik menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh tidak baginya, hendaklah dia menghimpunkan daripada yang tiga perkara tersebut, dan jangan sampai cedera salah satunya, dan hendaklah seimbang seperti kata ulama tasawuf, hakikat dengan tiada syariat itu batal, dan syariat dengan tiada hakikat itu kosong, tak ada isinya. Misal pertama, kalau kita berkata kepada seseorang, hendaklah engkau kerjakan sembahyang. Nah, itu ngarannya syariat toh. Ikam sembahyang lah kasih. Lalu dijawabnya, aku tak perlu sembahyang, karena jika aku orang yang beruntung dan sudah ketentuan Allah pada azal, aku ini orang beruntung, tentu aku masuk surga meskipun aku tidak sembahyang. Apa yo? Kada sembahyang tapi inya merasa masuk surga. Kada sembahyang tadi kada bersyariat, kalau hakikatnya inya tadi merasa masuk surga. Ada bapak jar, biar kada sembahyang gitu. Amun jar Tuhan undani sudah ahli surga, tak tapain dan surga. Nah, itu ngarannya bahakikat kada bersyariat.
maka orang yang seperti ini adalah kafir zindik, kekal di dalam neraka. Hakikat kada bersyariat batal, orang tuh zindik. Misal yang kedua, artinya bersyariat kada berhakikat, yaitu orang yang beramal untuk masuk surga, seperti dia berkata, kalau aku tidak beramal tentulah aku tak dapat masuk surga. Inilah syariat yang kosong di dalamnya, nang inya tilik, inya nang beramal, inya nang beribadah. Padahal inya kawa beribadah tadi adalah pandangan hatinya adalah daripada fadlullah, kurnia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masuk surga itu adalah dengan rahmat Allah dan kelebihannya, bukan dengan sebab amal. Surga, masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan sebab amal. Tapi hendak mendapat rahmat Allah tentunya menyenangkan orang nang siapa lawan Tuhan, gitu aja kan sudah. Menyenangkan lawan orang nang memberi rahmat, yaitu Allah. Allah menyuruh ujar Tuhan ikam sholat, ikam puasa, ikam beramal soleh, maka dia mengamalkan itu karena semata-mata cinta kepada Allah. Nah, itulah orang yang berhakikat dan berhakikat dan bersyariat. Penjelasan tentang ini cukuplah diterangkan dalam ilmu tauhid dengan panjang lebar. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kalbahri thumma haqiqatun durrun ghala. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan bisa mengamalkan ilmu yang diajarkan guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan nuntut ilmu, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.